Suzuki Jimny. Sejak kembali hadirnya di 2019, ia sudah menjadi sebuah ikon otomotif di kalangan penggiat otomotif. Selain desainnya yang unik, namun juga harganya yang sebetulnya masih terjangkau, membuatnya sangat diinginkan. Namun bukan itu masalahnya, karena untuk mendapatkan Jimny itu tidak mudah. Kita harus mengantri inden yang cukup lama, dikarenakan produksi Jimny yang tidak terlalu banyak. Tetapi rekan kami yang menggunakan Jimny hijau Army ini sudah mendapatkan Jimny sejak batch pertama. Mari kita cegat dan kita tanyakan ke dia kok bisa-bisanya dapat Jimny dengan cepat. Turun loh. Apalagi? Suzuki Jimny lebih dulu daripada Om Mobi, daripada Om Fitra. Lu pakai jambi-jambi apa lu? Anak siapa lu? Aduh, tenang dulu bro. Tenang dulu bro. Gue bakal jawab pertanyaan lo. Tapi sebelum gue jawab, gue minum ini dulu. Kopiko 78. Kopi dingin yang bikin kita melek. Yep, hari ini kita akan tanyakan owning experience dari Suzuki Jimny terbaru ini. Yang pertanyaannya kami kumpulkan pada Instagram post juga Instagram story. So, let's go! Ya, tadi udah gue cegat nih yang punya mobil. Sekarang gue pengen tanya-tanya nih. Dia kok bisa sih dapat Jimny bisa lebih cepet bahkan dibanding si Om Mobi. Nah, gue tanya dulu, lu punya ini sejak kapan, Pas? Gue punya ini dari September 2019. September udah datang? Udah datang. Udah mau setahun ya. Sekarang kondisi udah di Mei. Ya. Udah beberapa bulan lagi udah mau setahun. Cepet banget ya. Kok bisa dapat cepet banget sih? Nih, ada pas langsung pertanyaan kedua nih. Langsung ada yang nanya. Itu udah poin banget nih. Udah poin banget. Pertanyaan pertama dari Andros Umar. Gopas anaknya siapa? Kok bisa dapat cepet? Kenapa? Sebelum gue itu jawab, karena untuk dapetin Jimny itu nggak gampang. Ada rumor-rumornya katanya buat orang tertentu dulu dibagiin, dan ini Gopas bisa dapat lebih cepat bahkan dibandingkan influencer seperti Om Mobi, Bubur Ayam Racer, dan juga Om Fitra Eri ya. Om Fitra Eri pun pakai cara beli punya orang gitu kan. Nah, lu kok bisa dapat lebih cepat? Lu anak siapa sih sebenarnya? Saya bukan anak siapa-siapa. Saya anak ibu dan ayah saya. Dan saya adalah anak yang berbakti kepada orang tua, jadi bisa dapat cepat. Iya. Jadi intinya adalah dia anak yang berbakti. Iya. Kalau bisa dapat cepat gimana sih? Atau sedikit cerita? Oh, oke. Ini yang benerannya ya. Kalau sebenarnya jadi ada relasi dari bokap gue itu kenal dekat sama orang di Indomobil. Dia menawarkan mau Jimny nggak gitu. Oh, dia nyawarin malah justru? Iya. Berarti orang penting nih? Ya, penting buat keluarga saya. Buat Eja sih nggak tahu ya. Ya udah katanya, gue bilang aja, boleh om, tapi warnanya ini ya gitu. Terus dia bilang, oh kalau warna pilih nggak janji. Nggak boleh milih. Tapi terakhir dia bilang, bisa nih warna ini, cuma lebih mundur sebulan. Jadi kalau misalnya gue nggak milih, mungkin Agustus akhir udah nyampe kali, Agustus tengah akhir. Tapi karena gue milih warna, jadi September awal baru nyampe. Ya seperti kita tahu juga, Gopas tuh sebenarnya mobilnya udah mau datang juga. Tapi waktu itu kita biar dapat duluan, akhirnya kita review dulu punya temen gue, kebetulan ya. Dia juga termasuk anak orang penting, dan kita udah review juga mobilnya. Nggak sabaran ya. Pak Ajab, alasannya kenapa orang-orang jadi sangat tertarik terhadap si all new Suzuki Jimny? Dan nggak berapa lama punya Gopas pun datang ya, Mas ya? Hari yang sama bahkan. Hari yang sama? Hari yang sama. Oh, sorenya. Kan kita tes waktu itu siang ya? Iya, sorenya ya? Sorenya dah. Gila, itu nyaris banget. Dan punya Gopas langsung direview oleh Autonet Max, dan kalian bisa nonton ini. Ya, ini kunci Suzuki Jimny. Iya, jadi ini adalah mobil yang banyak banget dicari, dan gak cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Sampai Indonesia tuh panjang banget. Nah, jadi keren banget nih. Ini di review sama Autonet Max. Kerenan gue sih. Kerenan lo ya? Iya, kerenan dipinjam mobil sama Autonet Max? Iya, soalnya gue nggak bisa dipinjam sih, jadi mobilnya aja yang dipinjam. Pertanyaan kedua dari Purwadi 1124. Harga Jimny terbarunya berapa bang? Kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah waktu itu sekitar 30-an.
330-an. 30 atau 320 gitu. Ya, berarti yang karena lu yang single tone ya? Betul. Kalau yang double two tone dia memang lebih mahal sedikit. Ya, itu kan kalau nggak salah tuh 350 jutaan. Sekarang katanya udah sampai udah 380 ya kalau nggak salah itu. Iya, ya, segituan Ya, sih. ini harga di sebelah sini ya. Karena harga dapat berubah sewaktu-waktu. Senin harga naik. Pertanyaan berikutnya dari Dia Fikri, kenapa kok harganya segitu padahal ada mobil dengan harga segitu dengan fitur lebih banyak? Ya, let's say mungkin maksud dia adalah misalnya ada Sheltos misalnya. Misalnya di situ juga ada Almas misalnya, atau ya DFSK gitu misalnya, Glory iAuto kan jadi lengkap juga. Mungkin dia nanya poinnya lebih ke kenapa pilih ini gitu ya. Mungkin gitu. Oke, mungkin gitu ya. Karena memang histori sih ya, karena kan ini mirip banget sama Jimny yang 90-an yang mungkin 80-an yang ngetop banget di sini gitu ya. Inilah historinya. Terus kenapa harganya mahal? Mungkin karena pajak 4x4-nya juga ya. Gitu. Jadi kalau pakai mobil ini memang sorry itu saya agak bukannya sombong ya, tapi kayak udah nggak mikir harga lagi, tapi lebih mikir ke nilai historinya. Kalau menurut gue. Ini bukan, ini buat udah emotional buyer, bukan logical buyer lagi. Jadi, Betul. untuk yang punya harga segini, kalau beli Jimny adalah udah yang emotional buyer. Biasanya emotional buyer udah nggak terlalu mikirin harga dari mobil itu sendiri, jadi udah punya nilai sendiri. Dan beberapa alasannya lagi, 4x4, pajak 4x4 di Indonesia itu memang agak aneh, jadi lebih mahal. Ya, tinggi banget. Dan kedua adalah pajak mobil 2 pintu itu juga kena lagi tambahan. Betul Jadi, banget. ini kenapa harganya tinggi? Sebenarnya harganya dengan harga 350 juta sampai 400 juta masih reasonable. Yang nggak reasonable adalah indennya yang lama banget. Nah, karena apa? Suzuki masih menahan untuk memproduksi Jimny hanya di Jepang saja, karena dia merasa ini adalah halo car mereka ya. Iya. Dan ini kendala inden tuh nggak cuma di sini aja, seluruh dunia bahkan. Bahkan mudah-mudahan ada angin segar sih, katanya mau diproduksi di India. Iya, jadi bagi-bagi beban. Jadi bagi-bagi beban, dan katanya di India bahkan ada yang mau versi 5 pintu. Wah, Kayak gini bentuknya. Jadi main oke lah, mungkin nanti akan mempercepat inden kalian. Betul belum banget. dapet. Ya mungkin Guraya Racer belum dapat ya. Mudah-mudahan dapat Gen 5. kalau mobil udah ya? Mobil udah dapat. Oh iya, kita kemarin jalan ya. Iya. Jadi, tapi lu lebih duluan dapat, parah banget. Iya. Oke. Pertanyaan keempat kami gabungkan dua pertanyaan ini. Berapa pengeluaran untuk Jimny dan apa aja suka dan dukanya? Kalau masalah servis ya, jujur gue ini kan masuk servis sebulan ya. Tapi karena bengkel yang ini ya belum beroperasi secara normal, jadi Kita lagi posisi lagi di PSBB ya. ya. Nah itu gue belum sempat servis, jadi belum tahu ininya kapan. Tapi feeling gue sih nggak beda jauh sama R3 lu ya, karena mesin sama dan ya paling kalau pertama pasti mesin doang kan. Tuh. Yep, kami nanti akan membandingkan Suzuki Jimny ini dengan Suzuki R3 pada segmen CVT Choice. Karena keduanya memiliki kesamaan seperti kesamaan mesin, kesamaan transmisi, dan spesifikasi. So, mana yang lebih baik kalian pilih? Tunggu videonya ya. Nah, berapa pas kilometer mobil ini? 7.800-an aja. 7.800. Jarang dipakai emang sih. Udah hampir setahun ya. 7.800. Jarang banget dipakai sih. Tapi untuk ukuran Jimny ya main agak sering yang lebih dipakai ya. Ya. Terus sih kalau gue suruh syuting ke BSD sih ya. Iya. Lumayan jauh sih. Nah, bagaimana suka dan dukanya? Kalau sukanya lo tau sendiri lah, modelnya eye catching lah ya, dilihat jadi pusat perhatian lah, dan kita nggak perlu ngeluarin duit lebih untuk jadi pusat perhatian, kan kadang-kadang orang tuh ngeliatnya mobil-mobil yang 1 harus gitu kan. Lu cukup punya 300 jutaan. 300 jutaan. Tapi lu udah sering diliatin orang. Iya. Ya, Ya maksudnya gengsinya dapat lah gitu, dengan harga yang cukup reasonable kalau menurut gue sih untuk mobil, untuk gaya ya, itu reasonable. Terus sukanya lagi memang untuk off-road kayaknya tuh bagus banget. Pasti. Memang on-roadnya dia kurang, tapi kalau untuk off-road tuh bagus banget. Enak banget ya. Kita pernah tes juga off-roadnya, gila nih. Gue merasakan fun banget ternyata off-road ya. Benar-benar memberikan senyuman pada gue yang newbie di bidang off-road-off-roadan. Karena se-newbie gue, naik jalanan kayak gini gue gak perlu mikir panjang. Gampang banget. Mungkin kalau misalnya kita mau pergi lebih dari 2 orang ya, kasihan sama orang lain sih, lebih tepatnya. Iya. Jadi bukan itu memang, ini bukan untuk mobil yang everyday life banget ya. Iya, ini itu agak sulit pakai ini gitu. Secara practicality agak kurang. Practicality agak susah ya. Kalau pagi 2 kursi tegak belakang, bagasi udah nggak, iya. Koper kecil doang bisa dibilang. Pertanyaan berikutnya dari Anantara Aditya yang menanyakan, bagaimana rasa berkendaranya? Ya kalau gue udah tes long test drive ya pasti dari baru mobilnya masih gitu-gitu aja gitu. Lalu kan lo bawa sering nih bawa mobil ini. Rasa berkendara gimana?
Rasa berkendaranya sih kalau kita untuk cruising, misalnya kecepatan maksimal 100, itu enak ya? Masih enak, maksudnya powernya juga nggak underpower lah. Tapi kalau misalnya mau lebih dari itu, kalau kalian cari speed memang jangan di sini gitu. Terus yang kedua, nyetirnya commanding ya, jadi kalau kalian suka nyetir SUV, mobil ini pas banget buat kalian gitu. Semuanya kelihatan gitu. Rasa naik mobil yang lebih gede daripada Jimny sebenarnya. Ya betul. Padahal kecil gitu kan. Iya. Sama lu aja kayak kalah tinggi pas ya. Ya gue tinggi banget. Oke, emang jadi ini yang rasa lebih spesial. Iya. Terus Sama kalau lewat jalan ini apa nggak rata, itu kerasa goyang sih. Gitu. lagi bisa zaman-zaman banjir kan, gue lihat waktu zaman banjir lu pernah nerobos banjir pakai ini nih. Ah iya. Iya kan? Gimana tuh? Karena banjirnya mungkin masih di bawah 50 cm ya, jadi nggak ada masalah. Aman ya. Emang kuat banget di mobil. Lalu ada Anandito yang menanyakan bagaimana rasa off-roadnya. Cukup sih, tapi memang kalau misalnya mau off-road berat harus ada beberapa option yang harus dipasang ya. Kayak ini kan belum ada center lock-nya untuk gardannya, itu harus dipasang. Terus bannya juga ini kan bawaannya masih high terrain, jadi untuk jalan aspal. Mungkin kalau misalnya kalian mau off-road tapi masih mau enak hari biasa, pakai AT udah cukup. AT cukup, nggak usah MT lah ya. MT terlalu berisik. Ya, kalian jangan bilang MT itu bahan manual Transmission. atau AT itu automatic ya, bukan ya. Nih kalian harus pelajari lagi nih. AT itu all terrain. MT itu kayak Mud terrain. Jadi high terrain. Ada tiga jenis ban lah. Iya. Sebenarnya ada satu lagi namanya Extreme Tracker. Jadi dia di dindingnya pun ada giginya. Tapi kalau misalnya cuma off-road lumpur-lumpur sih kayaknya nggak perlu sih. Nova Faras bertanya apakah bannya kekecilan? Agak terlalu gede nggak sih? Mungkin tertolong sama profilnya yang tebel banget ya, 80. Tapi kalau menurut gue sih, kalau secara dari samping nggak ada masalah. Cuma kalau misalnya kita lihat dari belakang atau depan, itu terlalu pipih. Mungkin kalian kalau misalnya punya Jimny ini bisa ganti ke 215, 205, mungkin lebih enak. Biar lebih lebar juga. Atau misalnya kalau punya budget lebih, bisa naik ke velg 16. 16. Itu ganteng sih. Gue kemarin lihat Jimny pakai 16 inci, ganteng banget. Nah, Zikril Makbul bertanya seperti apa rasanya duduk di belakang. Apakah panel besi di belakang yang tidak tertutup cover mengganggu? Nah, ini sekarang ada yang tanya bagaimana rasanya duduk di belakang dan apakah panel besi di belakang itu kan nggak tertutup cover besi, nggak tertutup cover panel gitu. Itu mengganggu nggak sih? Nah, kita langsung tes aja yuk, ke belakang, kita duduk. Boleh? Kita di belakang. Dari belakang nih, kita tes. Nah, ini kan maksud kalian yang nggak di cover sama besi? Iya. Nggak mengganggu banget ya, Mas? Biasa aja? Kayak ornamen biasa. Iya, jadi ada warnanya, malah jadi bisa tahu warna mobil ini apa. Memang sih, secara build quality agak, bagi kalian yang matanya OCD agak ganggu sih, kenapa nggak ditutup gitu ya. Tapi kan ini untuk space-nya biar lebih lega, karena tipikal mobil leather frame kan nggak bisa punya space yang betul lega. Banget, betul banget. Walaupun misalnya dia udah ngotak kayak gini, tapi dia leather frame jadi nggak bisa punya ruang lebih. Jadi ini penting banget untuk jadi dia mau nggak mau ya dibuat seperti ini ya. Dan lo pun nggak terganggu ya, Pas? Enggak, dengan sama sekali enggak. Tinggi lo berapa? 182. Tinggi lo 182. Ini masih ada sekitar 4 sampai 5 jari dikit. 5 jari. 4,5 lah. Iya, masih ada 5 jari dan dia masih oke loh. Masih oke banget. Lu gak ketabrak ke atas dan ini ada hand grip, lu juga gak ketabrak. Nggak mentok sama sekali. Mentok sama sekali. Jadi dan ini kita udah dempetan. Iya. Iya masih, ya memang cuma bisa berdua, nggak mungkin tengah. Satu lagi kayaknya udah ya gua salam sih mungkin. Udah, tadi kita terjawab ya. Ya sedikit mengganggu tapi oke lah. Lalu Ruditan bertanya apakah Gopas punya rencana untuk memodif? Nah, Pas kan tadi lu bilang bannya emang agak kecilan. Berarti lu ada rencana untuk modif nih? Ya kalau ada budget lebih sih ya. Gue pertama pasti ganti velg. Velg dulu? Velg dulu. Oh, berarti lu udah ada rencana modif. Apa aja nih, Mas? Lu udah punya list belum? Paling kalau yang terdekat sih velg sama grill aja sih. Oh, grill lu mau ganti? Grill mau ganti. Kalau Ridwan Hanif gini yang gini? Ya, kayak gitu. Gue lebih suka yang kayak gitu. Mungkin karena terlalu ini kali ya, terlalu sederhana jadi gue pengen ganti. Sama cover ban. Terus apa? Terus Kopiko 78 juga? Oh enggak, Bank Ekonomi. Oh, Bank Ekonomi. Kita juga di sponsor. Iya, Kopiko juga boleh sih. Oke. Jadi ada rencana modif ya? Ya. Ya gue sih kalau insya Allah gue punya Jimny, kalau punya, gue pengen gue rubah jadi Baby G. Wah, itu ganteng juga. Kecil. Iya. Mesinnya ganti juga, Cik. Jangan lah. Biar sama ngerawatnya kayak R3 gue. Masuknya bareng. Iya, masuknya bareng. Biar tahu cara ngerawatnya gampang. Dan ada pertanyaan bonus ini.
Ini ada pertanyaan bonus nih pas Nah, iya. terakhir. Ini nggak jelas banget nih orang nanya. Enak mana naik Jimny apa makan bakso? Makan bakso lah, apalagi lagi puasa gini. Ancoy. Oh, udah bro. Cinta gue antara Jimny dan bakso nggak bisa dibagi. Nggak bisa dibagi. Nggak bisa dibagi dan nggak bisa dibandingin. Jadi gimana? Lo lebih enak makan bakso apa main? Makan bakso dalam Jimny itu nikmat. Makan cuy. Oke, kita habis ini makan bakso dalam Jimny pas buka. Pas buka. Lu bisa sih sekarang makan dulu. Gue menghormati sih yang begitu. Oke, terima kasih banget udah ngasih pertanyaan kalian. Seru banget. Kita udah jawab sama Gopas dan pertanyaan-pertanyaan kalian udah di wrap up dengan seru banget nih. Kita dijawab sama Gopas dan kita udah tes juga off-roadnya segala macem. Dan pertanyaan kalian terakhir nih yang bikin lucu banget ya. Oh iya, kalau kalian tertarik sama jam yang gue pakai, sama Gopas pakai, kalian bisa kunjungi condotiwatch.com dan kalian bisa beli di situ dan dapatkan tambahan diskon 15% dengan menggunakan kode CVT15. Nah, jadi kalian bisa dapat diskon tambahan 15%. Keren banget ya. Oke, terima kasih sudah menonton CVT Indonesia. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa juga main-main ke Instagram kami di @cvt.indonesia untuk tahu info otomotif dan behind the scene keseruan selama kami syuting. Intinya, Suzuki Jimny adalah mobil yang menyasar kepada emotional buyer yang memang tidak terlalu memikirkan harga atau kesulitan mendapatkannya. Karena Jimny generasi JB74 ini kedepannya akan menjadi the new classic. Terima kasih juga untuk Kopiko78 dan condotiwatch.com sudah mensupport video ini. Oke, sudah terjawab kenapa Gopas bisa membeli Jimny ini, dapat Jimny ini bisa lebih cepat daripada Omobi dan influencer yang lebih keren-keren gitu ya. Aku lah apa tuh? Dia adalah anak Yang soleh. dan anaknya soleh. Oke. Leh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video kami yang lain ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Hehe, bye-bye.